Seperti yang kita semua tahu, lagu-lagu Jay Chou hanya enak didengar di bagian intro. Karena bagian selanjutnya memerlukan keanggotaan. Agar para penggemar dapat mendengarkan lagu-lagu bergaya Chou secara gratis. Kamu langsung melakukan perjalanan ke dunia paralel tanpa Jay Chou. Sayangnya, identitas yang kamu datangi ternyata adalah seorang mahasiswa penjilat. Kamu bekerja paruh waktu selama 2,5 tahun. Akhirnya menabung cukup uang untuk mengajak pacarmu menonton konser Ratu Pop. Namun, Liu Ruyan tidak hanya tidak tersentuh sedikit pun, tetapi juga putus denganmu di depan umum di lokasi konser. Dan berbalik untuk melompat ke pelukan generasi kedua yang kaya. Su Chen, mari kita putus. Kamu sama sekali tidak bisa memberikannya. Yang kuinginkan hanyalah seseorang yang berbakat seperti Zuo Ge. Dan hanya orang dengan koneksi yang dapat membuatku masuk ke industri hiburan dengan cepat. Kita sama sekali tidak mungkin melihat pesan teks yang dikirim oleh Liu Ruyan dari barisan depan. Kenangan pemilik aslinya. Setelah menyerap semua informasi dalam ingatanmu bagian demi bagian, kamu tidak merasa sedih. Karena di masa depan, orang seperti ini akan menyingkirkan nasib seorang penjilat. Jadi kamu menjawab dengan ringan. Katakan, mari kita putus. Kita memang tidak cocok. Setelah melakukan ini, wajahmu santai. Meskipun Ratu Pop di panggung menyanyikan lagu cinta yang menyayat hati, itu tidak membangkitkan perasaan apapun dalam dirimu. Setelah Ratu Pop menyelesaikan sebuah lagu, dia mengundang pacar Liu Ruyan saat ini, Li Yingzuo, untuk naik ke panggung dan bernyanyi. Li Yingzuo pada dasarnya adalah generasi kedua yang kaya di industri hiburan. Saat ini dipromosikan oleh Ratu Pop. Di masa depan, dia pasti akan sukses besar. Sambil naik ke atas panggung, dia tidak lupa untuk melirikmu dengan provokatif. Seolah-olah mengisyaratkan perbedaan di antara kalian. Para gadis di bawah panggung melihat Li Yingzuo yang mempesona di atas panggung. Betapa tampannya dia. Kudengar dia bukan hanya generasi kedua yang kaya, tetapi juga memiliki bakat musik. Masa depannya tidak terbatas. Saat ini, Li Yingzuo di atas panggung sangat bersemangat. Halo semuanya. Sebuah lagu orisinal. Stasiun berikutnya adalah romansa untuk semua orang. Untuk Ratu Pop dan untuknya juga. Kemudian mulai bernyanyi Liu Ruyan di bawah panggung. Mendengar ini, langsung bersemangat sehingga dia ingin mencium Li Yingzuo. Inilah cinta sejati untuk dirinya sendiri. 4 tahun ini, masa kuliah benar-benar untuk berlari. Dan kamu mendengarkan pertunjukan ini. Ada sedikit imajinasi di dalam hati. Lagu ini tidak memiliki sorotan. Keterampilan menyanyinya juga sangat buruk. Lagu Li di kehidupan sebelumnya bahkan tidak bisa dianggap sebagai lagu murahan. Industri hiburan kehidupan sebelumnya ditempatkan di dunia paralel ini. Ini hanyalah serangan pengurangan dimensi. Li Yingzuo baru saja selesai bernyanyi di atas panggung. Di bawah panggung terdengar tepuk tangan meriah dan jeritan. Internet juga dipenuhi dengan pujian. Tidak heran itu adalah lagu-lagu Zuo Ge di dunia musik. Harapan masa depan berbakat dan kaya. Ditambah dukungan dari Ratu Lagu Cinta, akan sulit untuk tidak populer. Tidak perlu dipikirkan. Itu pasti kombinasi tentara bayaran yang sengaja diatur untuk menciptakan suasana. Terima kasih atas suara ratu kita di atas panggung. Terima kasih kepada Li Yingzuo karena telah membawakan lagu orisinal untuk kita. Menurut praktik sebelumnya, setiap konser saya akan mengundang seorang amatir untuk bernyanyi bersama saya. Selanjutnya, mari kita lihat siapa yang beruntung untuk bernyanyi lagu terakhir dengan saya. Dalam teriakan dan hitungan mundur yang bersemangat dari semua penggemar. Sinar cahaya direktur menyoroti saya tanpa memihak. Benarkah kebetulan seperti itu? Mungkinkah kuburan leluhur mengeluarkan asap hijau? Bukan hanya aku yang tampak terkejut. Li Yingzuo juga tampak terkejut bahwa tamu undangan khususnya ini diperoleh dengan menghabiskan banyak uang dan koneksi dari keluarganya. Tanpa diduga, si penjilat ini sangat beruntung. Tetapi setelah dia memikirkannya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Menurut pengetahuannya, Anda tidak memiliki bakat musik dan ketahanan mental yang tinggi. Diperkirakan Anda akan sangat ketakutan saat pertama kali naik panggung. Dengan cara ini, keunggulannya akan semakin menonjol. Pada saat ini, Liu Ruyan juga menatap dengan mengejek, saya belum pernah mendengar Anda bernyanyi selama 4 tahun kuliah.
Saya tidak menyangka bahwa pertama kali saya mendengarnya, saya harus melihat Anda mempermalukan diri di depan umum. Awalnya Anda tidak ingin naik panggung. Tetapi melihat wajah puas pasangan ini, Anda tanpa ragu berjalan dengan tegas ke panggung. Sang ratu juga tertegun. Tanpa diduga, ketahanan mental amatir kali ini sangat kuat. Selamat, orang yang beruntung. Selanjutnya, silakan bernyanyi duet lagu cinta populer dengan saya. Oke. Janji untuk tidak putus. Anda seharusnya bisa menyanyikannya, kan? Anda berkata dengan tenang. Maaf. Saya tidak terlalu pandai menyanyikan lagu Anda. Saya bisa menyanyikan lagu yang baru saja saya tulis. Dia sangat takut dengan orang awam semacam ini. Pada akhirnya membuat konser saya menjadi lolongan hantu. Terakhir kali orang awam itu naik dan berteriak 2 kalimat. Membuat saya menyanyikan lagu-lagu berikutnya dengan mulut terkatup. Langsung membuat konser menjadi lokasi kecelakaan. Saya bisa mengajari Anda sedikit demi sedikit. Sangat mudah dipelajari. Tenang. Saya pandai menyanyi. Penggemar di bawah panggung juga tidak senang. Mengapa Anda tidak menyanyikan satu lagu yang populer? Kenapa harus sok keren? Apa yang kamu pamerkan? Baru saja menulis. Bahkan jika Anda menulis setengah-setengah, itu tidak akan berhasil. Li Yingzuo di sampingnya melihat adegan ini dan merasa senang atas kemalangan orang lain. Tidak apa-apa, beri dia kesempatan lagi. Orang ini sangat percaya diri. Saya yakin dia pasti sangat energik. Kemudian sudut mulutnya bergerak sedikit. Baiklah. Mari kita dengarkan lagu orisinal dari pria muda ini bersama-sama. Semoga Anda tidak menyanyikannya terlalu buruk. Jika semua orang meminta pengembalian uang, saya akan sangat rugi. Nada menggoda dari diva membuat para penggemar tertawa terbahak-bahak setelah mendengarnya. Suasana menjadi jauh lebih santai. Tapi memulihkan cinta yang jelas. Semakin lama hari semakin cinta semakin pasti. Saat itu aku tidak tahu ini namanya cinta. Kamu suka ambang jendela cinta ini? Berpelukan di dunia ungu. Hidupku adalah milikmu. Tidak berani? Jangan pergi. Kerinduan musim semi yang tenang berubah menjadi cinta. Ingin mengatakan cinta lagi dengan cepat itu nyata. Menghalangi arah di tangan. Kalian jangan bertemu denganmu. Bisa seperti ini? Orang lain, aku mohon jawaban seluruhnya dikalahkan. Sangat pendek. Kamu tampil sangat stabil dengan gaya bernyanyi pulau yang unik. Hanya sebagian kecil. Membuat seluruh penonton terkejut. Ini pendahuluan dan paduan suara dewa apa? Juga lirik ini? Seperti sebuah cerita yang diceritakan dengan perlahan. Sangat visual,
melodinya meskipun sedih. Namun begitu lesu. Apakah kamu suka benar-benar memasukkan keindahan yang sudah lama? Dunia berwarna. Hidup menangis adalah milikmu. Jangan mengingatmu. Kerinduanmu menjadi di tengah. Ingin mengatakan cinta lagi dengan cepat mengalir tidak tenang. Di tangan melihat rasa sakit seseorang. Kamu mencintai lagu Cinta Lautan dikalahkan selangkah. Kamu awalnya adalah mahasiswa miskin. Namun menjadi terkenal dengan lagu Lautan Bunga. Seluruh jaringan tidak hanya mencuri perhatian konser Ratu Surgawi. Juga menampar wajah Liu Ruyan dan pacarnya di depan umum. Membuat Li Yingzuo sangat marah. Kemudian keesokan harinya versi baru dari Lautan Bunga dirilis. Seketika membuatmu terjerumus ke dalam badai plagiarisme. Namun kamu menghadapi seluruh jaringan. Sama sekali tidak panik. Bahkan dengan sombong mengatakan sebuah kalimat. Semakin besar badai, semakin mahal bulan. Karena kamu sudah mendaftarkan hak cipta lirik lagu Lautan Bunga. Terlebih lagi, lagu-lagu di tanganmu tidak hanya Lautan Bunga ini. Ambil saja salah satu di industri hiburan, itu adalah bom besar. Sekarang kamu hanya ingin memenangkan tempat pertama di malam kelulusan. Tidak hanya dapat menggunakan hadiah uang yang besar untuk membayar biaya pengobatan adikmu. Juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan kontrak dengan perusahaan hiburan besar. Dengan cepat tiba di malam kelulusan, dekan Akademi Musik dan manajer 3 perusahaan agensi hiburan besar duduk di barisan depan. Ada juga beberapa perusahaan pialang yang lebih kecil, yang datang ke Akademi Musik setiap tahun untuk memilih bibit unggul untuk dibina. Penampilan sebelumnya biasa-biasa saja. Hanya bunga sekolah dari kalangan rakyat jelata, Zhao Qingruo, yang menyanyikan lagu Cinta Manis yang membuatmu terkesan. Dan pada saat yang sama mendapatkan dukungan dari perusahaan hiburan besar. Segera giliranmu untuk tampil. Seperti yang diharapkan, ejekan dan cemoohan memenuhi panggung. Membuatmu speechless. Li Yingzuo ini memang generasi kedua orang kaya di industri hiburan. Pengaruhnya sangat besar. Halo semuanya. Saya Su Chen, penampil nomor 20, membawakan lagu orisinal. Bangkitnya Angin. Bahkan sebelum musik dimulai, cemoohan lain terdengar dari bawah panggung. Turun saja. Lagu orisinal lagi. Kali ini menjiplas siapa? Aku ingin membalaskan dendam untuk Zhuo Ge. Beberapa penggemar Li Yingzuo sangat fanatik di antara penonton. Pada saat yang sama, Chen Tian di kursi juri mengerutkan kening. Berbalik dan berkata kepada dekan. Dekan Li? Orang yang menjiplak seperti ini. Tidak pantas kalian biarkan tampil di atas panggung. Perusahaan Huayu sama sekali tidak akan mengizinkan orang seperti ini untuk masuk ke perusahaan kami. Manajer perusahaan Tianyu di samping juga setuju. Orang yang rusak secara moral. Yang hanya tahu cara menjiplak tidak pantas makan makanan ini. Lebih baik biarkan dia pergi dan bekerja sebagai kuli bangunan sekarang. Dekan Li Changfeng mengerutkan kening. Dia tidak memahami situasi spesifiknya. Tidak bisa membuat kesimpulan. Jadi dia mengalihkan pandangannya ke samping. Manajer hiburan dinasti yang memesona Liu. Bagaimana menurutmu?
Liu Qingxin adalah sepupu dari Ratu Lagu Cinta Liu Ruoxin. Dia mendengar versi lain dari Ratu. Dan Ratu sangat mengagumimu. Jadi dia menghormati jalan bakti. Mari kita lihat dulu. Siswa yang luar biasa tidak boleh dikubur. Kami juga tidak kekurangan waktu satu lagu ini. Dan siapa yang menjiplak siapa? Sekarang belum pasti. Kemudian, Li Changfeng dengan cepat memberi isyarat agar kamu mulai bernyanyi. Mendengar ini, Chen Tianlei dari perusahaan Huayu langsung runtuh. Kali ini dia membawa tugas yang diberikan oleh Li Yingzuo. Akan mempermalukanmu dengan baik. Dan membuatmu melakukan plagiarisme. Jadi sebelum kau sempat berbicara, dia langsung membanting mikrofon ke meja. Manusia punya 3 kebutuhan mendesak. Mendengarnya bernyanyi. Aku ingin buang air kecil. Omong kosong macam apa itu, kakak, yang sedang naik daun. Kurasa itu aneh. Sepatah kata, membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Dan mengejek dengan lebih semangat. Tetapi kau tidak memperdulikannya. Saat intro perlahan terdengar, kau berkata dengan lembut, lagu ini dipersembahkan untuk kalian yang akan lulus dan meninggalkan kehidupan kampus. Para lulusan di bawah panggung terkejut. Dan mulai terdiam. Selanjutnya, intro yang bagus membuat banyak orang tenggelam di dalamnya. Suaramu yang magnetis ditambah lirik yang indah. Langsung menyanyikan masa muda yang seharusnya. Sepanjang jalan ini, berjalan dan berhenti. Mengikuti jejak pengembaraan masa muda, sesaat sebelum keluar dari stasiun. Aku sedikit ragu. Tidak bisa menahan tawa karena cemas. Tetap saja tidak bisa menghindari jatuh cinta pada manisnya dirimu. Tetap saja anginnya begitu hangat. Membawa kembali masa lalu, masa lalu. Pertemuan pertama. Ada banyak kerinduan di dunia ini. Melihat cakrawala seolah di depan mata. Aku rela melakukan apapun untuk melakukannya sekali lagi tanpa henti. Dunia ini telah melewati tahun demi tahun. Tidak mengerti. Anak laki-laki yang tiba-tiba masuk tanpa diduga. Aku tidak bisa melepaskan hatiku. Aku berubah menjadi dirimu, aku tidak bisa berjuang. Perjuangan adalah lelucon yang tidak diketahui. Aku tahu masa muda dulu, melihat ke sana, hanya ingin mengikuti kata hati. Dan pergi saja ke arah yang berlawanan. Hujan musim semi cinta. Jalan yang pendek. Berjalan dan berhenti. Ada sedikit jarak. Aku tidak tahu apa yang kuraba, cerita. Atau sepotong suasana hati. Mungkin yang dinantikan. Hanya saja berperang melawan waktu. Bertemu lagi denganmu yang sedikit hangat. Di pagi hari, dia tersenyum sangat manis. Saat pertama kali bertemu. Segala keindahan dunia ini. Melihat cakrawala seolah di depan mata. Rela menempuh segala kesulitan untuk menjalaninya sekali lagi. Sekarang, setelah menjelajahi dunia ini, segala keindahan yang membuat rindu. Melewati waktu, terlepas dari ketidaksiapan. Menyusup ke dalam senyummu. Dulu, duniaku hanya ada dirimu seorang, aku tidak lagi berjuang. Berjuang untuk tidak menjagamu. Mampu memperjuangkan masa muda. Juga pernah mengalami kesulitan. Menyisakan apa yang hatiku inginkan. Biarlah terjadi.
Saat lagu mencapai klimaks, banyak orang di bawah panggung yang matanya memerah. Bahkan tidak bisa menahan air mata. Banyak siswa teringat akan cinta pertama mereka. Juga teringat akan 4 tahun di universitas. Masa muda. Atas nama cinta. Tidak menyia-nyiakan masa muda. Sayangnya, sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Angin malam bertiup, kau dengar dengan jelas padang rumput yang tertinggal. Gosok matamu agar lebih jelas. Jangan menumbuhkan bunga, senja menghalangi. Kau takut rambutmu rontok. Berjalan ke sisi tempat tidur. Dirimu dalam lukisan saat itu. Menundukkan kepala dan berbicara. Sungguh menyentuh. Biarkan dunia tahu dan mabuk. Tidak ingin berjuang untuk tumbuh dewasa. Tersenyum padaku. Pada akhirnya, antara masa muda yang sulit dan menyakitkan, yang tersisa adalah apa yang hatiku inginkan. Biarkan cinta pergi bersama angin. Apakah kau bersedia? Setelah kau selesai bernyanyi, kau membungkuk dalam-dalam, hingga hampir turun dari panggung. Penonton tidak menyadarinya. Beberapa detik kemudian, semua orang akhirnya bereaksi dari emosi mereka. Terdengar tepuk tangan meriah dari kursi penonton. Manajer hiburan dinasti, Liu Qingxing, menyeka air matanya dengan tisu. Saat ini, dia akhirnya tahu mengapa Ratu Langit sangat memujimu. Banyak siswa di bawah panggung juga tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan isi hati mereka. Lagu ini ditulis dengan sangat baik. Tingkat lirik dan musik ini. Kau bilang orang seperti ini akan menjiplak. Ini konyol. Cepat cari di internet apakah Li Yingzuo menyanyikannya? Seketika teman-teman sekelas di lapangan serentak memutar moncong mereka. Menuduh Li Yingzuo. Setelah semua orang selesai bernyanyi, lagu, Qi Feng, milikmu tanpa ragu memenangkan kejuaraan. Sesuai dengan kebiasaan sebelumnya. Juara pertama akan diundang kembali ke atas panggung untuk menyanyikan sebuah lagu. Pembawa acara Li Zihan mengundangmu ke atas panggung dengan senyum di wajahnya. Siswa Suchen, kudengar kau hanya butuh belasan menit untuk menciptakan lagu, Hua Hai, ini. Aku sangat penasaran. Lagu, Qi Feng, ini. Berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk menciptakannya? Sudut bibirmu sedikit terangkat. Kali ini butuh waktu lebih lama. Butuh waktu sehari. Namun, kali ini menciptakan 2 lagu, dan ada 1 lagu lagi. Nanti akan tampil untuk semua orang. Seperti yang kita ketahui. Lagu-lagu Jai Chou bahkan bagian intronya pun sulit untuk didengarkan sampai selesai. Karena bagian selanjutnya harus menjadi anggota, berbayar. Agar para penggemar bisa mendengarkan secara gratis. Lagu-lagu Youxi. Kau langsung melakukan perjalanan ke dunia paralel tanpa Jai Chou. Dan menggunakan lagu, Hua Hai, untuk menjadi viral di seluruh jaringan. Tidak hanya mencuri perhatian konser diva, tetapi juga menampar wajah Liu Ruyan dan pacarnya di depan umum. Membuat Li Yingzuo marah di balik layar. Maka keesokan harinya, sebuah versi baru dari Hua Hai dirilis secara online. Seketika membuatmu terjerumus ke dalam tuduhan menjiplak Qi Feng. Namun, kau menghadapi kecaman dari seluruh jaringan. Tanpa panik, kau mengeluarkan lagu Qi Feng di pesta kelulusan dan memenangkan kejuaraan. Tidak hanya secara terbuka mematahkan rumor plagiarisme, tetapi juga menyanyikan lagu untuk para senior yang akan lulus di bawah panggung. Menarik perusahaan hiburan besar untuk berebut menandatangani kontrak denganmu. Liu Qingqing berkata. Siswa Suchen. Asalkan kau datang. Kondisi dinasti kekaisaran kami. Terserah padamu. Manajer Huang dari Tianyu di samping langsung tidak senang. Asalkan kau datang ke Tianyu kami. Aku akan segera memberimu kontrak penyanyi lini kedua.
Dengan perlakuan yang sama dengan penyanyi lini pertama. Begitu kata-kata ini keluar, menimbulkan kecemburuan dari banyak orang. Harus diketahui bahwa selama bertahun-tahun di Akademi Musik, belum ada seorang pun yang bisa mendapatkan kontrak tingkat ini setelah lulus. Menghadapi pertengkaran dengan manajer perusahaan hiburan, Dekan Lee Chang-feng berkata dengan bangga dan tak berdaya. Tenang semuanya. Hal-hal ini kita kesampingkan dulu. Seperti biasa. Juara dapat menyanyikan satu lagu lagi. Atau kita dengarkan dulu penampilan lagu lain dari teman sekelas Suchen? Kamu mengangguk saat melihatnya. Kemudian di bawah sorotan lampu, kamu membungkuk ke arah penonton. Halo semuanya. Saya Suchen. Selanjutnya saya akan membawakan lagu lain untuk kalian semua. Selamat tinggal. Untuk mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan kampus kita yang akan segera berakhir. Selamat tinggal masa muda. Dan juga dia yang ada di hati. Semua orang menantikan lagu orisinalmu berikutnya. Bahkan banyak siswa yang langsung memulai siaran langsung di tempat. Dalam sekejap, berbagai platform muncul. Banyak ruang siaran langsung yang menyiarkan secara bersamaan acara perpisahan akbar dari Akademi Musik ini. Kamu memberi isyarat memulai kepada guru pengiring di atas panggung. Maka suara gitar perlahan terdengar. Diikuti dengan suara drum yang berirama. Tak lama kemudian, suaramu yang rendah dan magnetis. Tenang. Aku tidak punya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Karena mungkin aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Besok aku akan meninggalkan tempat yang familiar ini. Jika tidak air mataku akan jatuh. Hanya beberapa lirik sederhana yang mengungkapkan kesedihan saat perpisahan. Dan jelas ini adalah ritme yang sangat ceria. Tapi saat didengarkan, itu membuat orang merasa sedih yang tak bisa dijelaskan. Tanpa terasa, banyak orang di bawah panggung mengikuti irama. Melambaikan tangan dan bernyanyi. Aku berkata kepada guru, aku akan menghargai kenangan yang kau berikan. Hari-hari ini di hatiku tidak akan pernah terhapus. Aku tidak bisa. Kau dan aku baru kembali dan tidak menoleh ke belakang. Kau bernyanyi sambil melambaikan tangan bersama penonton. Penggalan lirik. Di musim kelulusan ini, seperti jarum baja yang menusuk langsung. Hati, membuat orang tanpa sadar mengenang masa kuliah. 4 tahun yang singkat namun menjadi waktu yang paling indah. Banyak orang di bawah panggung saling menatap erat dengan mata berkaca-kaca. Entah itu teman, atau kekasih, bukannya tidak ingin mempertahankan. Namun sudah ditakdirkan untuk meninggalkan satu sama lain, meninggalkan kampus dan guru yang sudah akrab. Semua orang menyalakan ponsel mereka. Cahaya lampu digunakan sebagai tongkat cahaya yang diayunkan. Seolah-olah mengucapkan selamat tinggal pada masa muda. Bahkan Dekan Lee Chang-feng tanpa sadar meneteskan air mata. Sudah bertahun-tahun mengajar dan mendidik orang. Setiap kali berpisah dengan mahasiswa, perasaan enggan tetap saja muncul di hati. Karena liriknya sangat sederhana hingga akhirnya. Semua orang di bawah panggung tanpa sadar ikut bernyanyi. Hingga bagian terakhir bukan lagi hanya kamu yang bernyanyi. Suara semua orang menggema di seluruh lokasi acara malam itu. Tidak ada satupun yang tidak akan merindukanmu. Hari-hari ini di hatiku tidak akan pernah kulupakan. Entah aku akan kembali lagi atau tidak. Aku akan terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Setelah lagu selesai dinyanyikan, tanpa terasa air mata sudah berlinang. Bahkan mereka yang datang dengan tugas untuk mencemooh dan mempermalukanmu. Saat ini,
Kedua mata mereka juga sudah basah. Lagu ini membuat dia yang sudah bertahun-tahun lulus teringat akan masa kuliahnya selama 4 tahun. Kamu membuka suara dengan lembut. Biarkan air mata mengalir. Bukankah masa kuliah setiap orang penuh dengan perpisahan? Lagu, sampai jumpa, ini untuk kalian. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Tepuk tangan meriah terdengar dari bawah panggung. Setiap orang menatapmu dengan air mata berlinang. Saat ini dekan Li Changfeng berkata, Su Chen, lirik dan lagu yang kamu tulis memang sangat sederhana. Namun hanya dengan mendengarkannya sekali saja sudah membuat kami mengingatmu, aku sudah mengingat wajahmu dengan baik. Setelah kata-kata ini diucapkan, membuat semua orang di bawah panggung tertawa terbahak-bahak. Suasana sedih karena perpisahan langsung menjadi lebih ringan. Kemudian, pujian dari semua orang dan para penonton di platform siaran langsung juga memberikan jempol setelah mendengar lagu ini. Layar dipenuhi dengan pujian dan ucapan terima kasih kepadamu. Sementara itu, di kantor Huayu di sisi lain, Li Yingzuo membanting vas bunga dengan marah setelah mendengarkan 2 lagu dari acara malammu untuk melampiaskan ketidakpuasannya. Kemudian dia menoleh dan berkata kepada manajernya di sampingnya, Dage, apakah ada cara lain untuk menjatuhkan Su Chen? Melihat dia menjadi terkenal lebih sulit daripada membuatku mati. Ketika dia bisa mengerutkan kening. Setelah merenung sejenak. Mungkin kita bisa mulai dari waktu dia menciptakan lagu. Bagaimana mungkin seseorang menciptakan lagu yang begitu bagus dalam waktu yang singkat? Bagaimanapun, aku tidak percaya. Setelah berbicara, dia mendorong kacamata berbingkai emasnya lagi. Meskipun dia tahu peluang menangnya tipis. Dan efeknya tidak terlalu besar. Tapi tidak mungkin. Ayah Li Yingzuo memiliki status yang terlalu tinggi di industri ini. Sekarang aku hanya bisa mencari cara untuk membantunya. Li Yingzuo langsung tertarik saat mendengar ini. Benar, benar, benar. Kita bisa melalui titik ini. Untuk benar-benar menghancurkan kemampuan Su Chen untuk menulis lagu dengan cepat. Biarkan dia menjadi badut lagi. Pada saat yang sama, malam itu juga mendekati akhir. Setelah dekan Li Changfeng memberi Anda hadiah juara. Mulai membimbing siswa untuk meninggalkan tempat secara tertib. Meskipun semua orang merasa sangat enggan. Tapi mereka masih bersiap untuk pergi. Manajer Huayu Company, Chen Tian, di samping, setelah menerima telepon. Hanya mendengar mikrofon di kursi juri. Berkata dengan tergesa-gesa. Dekan Li, tunggu sebentar. Aku masih ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Su Chen. Wenyan Li Changfeng mengerutkan kening. Beberapa gerakan ke manajer Chen. Jika Anda ingin merebut orang, selesaikan secara pribadi. Tidak perlu mengomel di sini. Chen Tian berkeringat deras saat ini. Wajah penuh darah hitam. Tetapi karena perintah atasan, aku harus terus berbicara. Dekan Li? Anda salah paham. Aku hanya ingin membahas beberapa pertanyaan dengan Su Chen. Anda juga tampak tidak bisa berkata-kata. Mengetahui bahwa Chen Tian ini adalah kaki tangan ayah Li Yingzuo. Jelas bahwa Li Yingzuo melakukan sesuatu di belakang layar lagi. Aku tidak tahu apa yang ingin dibicarakan oleh manajer Chen denganku, jika masih tentang plagiarisme Hanhai. Kalau begitu bicaralah dengan pengacaraku. Dan tentang pelanggaran Anda. Aku pasti akan menuntut perusahaan Anda. Dan 2 lagu orisinal tadi. Aku sudah sangat peduli dengan hak cipta. Li Yangta tidak akan mengatakan bahwa dia yang menulisnya lagi, kan? Chen Tian memasang ekspresi canggung ketika mendengar ini. Dan dengan cepat berkata, teman sekelas Su Chen. Ini semua adalah kesalahpahaman. Kali ini aku hanya punya satu pertanyaan. Apakah semua lagu ini kamu tulis dalam waktu singkat? Atau apakah sebenarnya kamu sudah menulisnya sejak lama? Hanya untuk mencari sensasi. Mendapatkan lalu lintas. Dan menciptakan citra untuk dirimu sendiri. Berpura-pura menjadi orang yang jenius. Untuk ini, kami memiliki keraguan besar. Kerumunan yang baru saja akan pergi mendengar ini. Dengan ekspresi wajah yang mengatakan, apakah ini benar-benar kejam? Jadi, teman-teman sekelas duduk kembali dan berubah menjadi penonton. Menghadapi keraguan. Kamu mengambil mikrofon.
Sama sekali tidak gentar dengan lagu ini. Aku menciptakannya dengan mudah. Apa rencana buruk yang sedang kalian susun? Silakan saja. Bukankah Li yang tak sering melakukan hal-hal untuk menarik perhatian? Melihat ini, Chen Tian menaikkan sudut mulutnya sedikit. Ikan akhirnya terpancing. Jadi Chen Sheng berkata, "Teman sekelas Su Chen, kami tidak bermaksud menargetkanmu. Kami hanya mengajukan sedikit keraguan. Lagi pula, terlalu berlebihan untuk menulis lagu dalam 5 menit. Jika kamu dapat membuktikan bahwa kamu menyelesaikan sebuah lagu dalam 20 menit, maka Huayu kami akan mengakui bakatmu." Konsekuensi selanjutnya sulit untuk dikatakan. Mendengar ini, kamu merasakan dorongan untuk memukul seseorang. Apakah bakatku pantas? Perlu pengakuan dari Huayu kalian? Selama masyarakat menyukai laguku, itu sudah bernilai. Kapan aku perlu melihat pada kalian? Karena kata-kata sudah sampai pada titik ini. Tidak perlu bertele-tele. Trik apapun yang kalian punya, silakan gunakan. Kamu juga tidak takut untuk menantang dirimu sendiri. Di pikiranmu ada Qianxi. Seluruh industri hiburan Lansin sebagai dukungan. Untuk sesaat, semua orang di lapangan mulai menyalahkan Chen Tian dari perusahaan Huayu. Meskipun sulit untuk mundur, dan masih berkata dengan senyum di wajahnya, "Bagaimana kalau begini? Mari kita adakan siaran langsung online. Bagaimana? Kamu berkreasi secara spontan. Ini tidak hanya dapat menguji keaslianmu dalam menciptakan lagu dalam 10 menit, tetapi juga dapat meningkatkan popularitasmu. Tetapi hanya jika kamu benar-benar memiliki kekuatan. Kamu mendengar ini dan merasa senang untuk berkreasi secara spontan. Bukankah ini mudah? Memikirkan hal ini, kamu malah sedikit bersemangat. Kapan saja boleh." Semua orang gempar. Tidak menyangka Su Chen berani menerimanya di tempat. Ini terlalu gila. Tapi aku suka. Bahkan dekan Li Changfeng juga tampak tak berdaya. Tidak ada yang akan percaya bahwa seseorang benar-benar dapat menciptakan lagu dalam 10 menit. Semua orang hanya berpikir bahwa kamu menulis lagu dengan cepat dan menganggap 10 menit sebagai kata sifat. Tapi hari ini ditegaskan berulang kali. Sekarang semua orang mulai serius. Kamu menatap Chen Tian dengan ekspresi serius, dia menawarkan popularitas. Bagaimana mungkin kamu menolaknya? Dan memikirkan adik perempuanmu yang sakit. Saat ini kamu hanya ingin menghasilkan uang dengan sepenuh hati. Chen Tian sangat gembira mendengar kamu setuju di tempat. Jika demikian, maka sekarang ruang siaran langsung sudah siap. Nomor kamar 688. Ternyata sudah dipersiapkan dengan baik. Kemudian, dengan bantuan staf asosiasi mahasiswa, kamu dengan cepat terhubung dengan ruang siaran langsung 688. Semua orang di lapangan melihat ke ruang siaran langsung di layar lebar. Wajah-wajah yang familiar membuat mereka terkejut. Kamu juga membelalakan mata. Lalu sudut mulutmu sedikit terangkat. Pada saat ini, suara Li Yingzhu terdengar dari ruang siaran langsung di seberang. "Su Chen, kamu terlalu sombong. Masih bisa menciptakan lagu dalam 10 menit. Kamu menipu hantu." Saudara-saudara, hari ini aku akan membawa kalian untuk menyaksikan siaran langsung membongkar kebohongan, keahlian Li Yingzhu. Langsung membuat popularitas ruang siaran langsung melonjak menjadi 100.000. Saat ini, penonton di bawah berteriak kaget melihat layar lebar. Bintang Dao Changge Tianho jatuh ke ruang siaran langsung. Dalam sekejap, rentetan komentar pada dipenuhi dengan kata-kata Tianho. Popularitas ruang siaran langsung juga meningkat secara eksponensial. Segera mencapai 1 juta. Menghadapi beberapa pertanyaan dari rentetan komentar, Anda berkata, "Halo semuanya. Laut bunga bertiup angin. Selamat tinggal. Semua berasal dari tangan saya. Bukan plagiarisme." Aransemen, Laut Bunga, juga akan dirilis secara online dalam 2 hari. Semua orang bisa mendengarkannya. Dan beberapa penonton yang datang kemudian juga bertanya, "Apa 2 lagu lainnya? Mungkinkah itu menjiplak lagu Zuo kami lagi?" Anak muda zaman sekarang berani melakukan apa saja.
Segera, rentetan komentar seragam berubah menjadi makian. Jelas sekali. Itu adalah tentara bayaran yang dibawa oleh Li Yingzuo. Pada saat ini, Li Yingzuo berkata, "Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda dapat membuat lagu dalam 10 menit? Sekarang saya akan memberi Anda 10 menit untuk membuat improvisasi. Untuk mencegah Anda bersiap sebelumnya, kami akan memberi Anda beberapa proposisi. Tentu saja, bukan saya yang memberi pertanyaan. Demi keadilan, saya telah mengundang pakar apresiasi musik, Ding Tailang, untuk memberikan pertanyaan." Segera setelah itu, seorang pria parubaya terhubung. Ding Tailang tidak membuang kata-kata. Langsung ke intinya. "Teman sekelas Su Chen. Apakah kamu siap?" Soal pertama. Usia 20 adalah usia termiskin bagi seorang pria. Tetapi itu adalah waktu terindah bagi seorang gadis. Tidak berhasil di usia muda. Pacar yang telah bersama selama bertahun-tahun pergi. Bertemu lagi. Dia sudah menikah. Lagu yang selalu tentang cinta. Ada penyesalan. Ada juga kesedihan lagu realitas selama 10 menit. Begitu tema ini keluar, Li Yingzuo langsung tertawa. Ding Tailang memang ahli dalam berurusan dengan orang. Tidak hanya soalnya yang sulit, tetapi juga karena Liu Ruyan baru saja mencampakkan Su Chen dan mengikutinya. Memikirkan Liu Ruyan menikah denganku dan Su Chen. Melihat pemandangan itu dari samping. Benar-benar terlalu indah. Saat ini, ruang siaran langsung dan semua orang di tempat kejadian bingung. Hal-hal yang kacau ini, ada cinta dan kesedihan. Dan terlalu sulit untuk berada di pernikahan pacar. Setelah mendengar judulnya, kamu terkejut sejenak. Dan dengan cepat memikirkan lagu yang sesuai. Kemudian tertawa pelan. Li Yingzuo. Aku tidak melakukan hal yang tidak menguntungkan. Jika aku berhasil menulisnya. Memanggilku 100 kali ayah tidak berlebihan kan? Baik. Aku setuju. Tetapi harus bisa menciptakan lagu untuk 3 soal berturut-turut. Dan enak didengar. Jika tidak kamu menangis seperti hantu. Apa gunanya? Saat ini rentetan di ruang siaran langsung meledak lagi. Kak, bagaimana kamu bisa menyetujui badut itu? Benar-benar menganggap menulis lagu adalah bermain, orang ini terlalu sombong. Dan kamu tidak peduli tentang ini. Melihat sekeliling. Kemudian datang ke bunga sekolah dari kalangan rakyat jelata. Dan berkata di depan Zhao Qingruo. Bisakah teman sekelas meminjamkan gitar ini sebentar? Zhao Qingruo tampak malu-malu. Wajahnya kemerahan. Dan berkata dengan ragu-ragu. Ambil saja. Ingat untuk mengembalikannya padaku. Kamu mengangguk. Dan kembali ke panggung. Bercanda? Seharusnya belum 10 menit kan? Ting Taro tampak tidak senang. Baru 3 menit berlalu. Kamu bisa berpikir lebih lama. Tidak perlu menarik perhatian di sini. Setelah 2 menit berlalu, kamu menyesuaikan posisi duduk. Dan berkata dengan lembut. Bisakah aku mulai? Sebuah lagu, muda dan sukses. Untuk wanita yang menonton siaran langsung. Detik berikutnya, suara gitar terdengar. Intro dengan nuansa melankolis. Kemudian kamu perlahan mulai bernyanyi. Begitu dalam di TV. Nomor kontak bahkan belum dihapus. Kebaikanmu padaku. Tanpa sadar menghancurkannya. Kita juga pernah ingin punya tempat untuk tidur dan makan bersama. Tapi kenapa hanya siang dan malam terbalik? Bahkan kepala mengantuk pun tidak bisa menemani. Sudah kubanting sampai hancur dan belum diperbaiki sampai sekarang. Mangkuk latihan sudah lama ditinggalkan. Kamu takut aku akan meninggalkan setengah setiap hari dan membawanya pergi sesuka hati. Saat kamu bermain gitar dan bernyanyi, penonton mulai terisak. Obrolan langsung penuh dengan keheningan.
Bahkan Dingtaro yang baru saja mengejekmu pun terkejut padamu. Lirik yang sederhana dan lugas menyentuh hati semua orang. Hati pria yang berjuang untuk cinta dan karir hancur. Seandainya aku masih muda. Kamu selalu mengerti apa yang berharga. Untuk mereka yang meninggalkanmu. Itu akan membuatku menjadi bodoh dan tidak tahu apa-apa, sehingga kamu tidak akan menjadi orang asing dalam hidupku. Aku ingat dan sekarang lagu berakhir. Semua orang berlinang air mata. Ekspresi lembut melintas di wajah Dingtaro. Tapi dengan cepat menutupinya. Li Yingzuo tanpa sadar mengangguk setuju. Sejujurnya, emosinya baru saja terbawa ke dalam lagu. Komposisi ini, dia benar-benar tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Kemudian, obrolan langsung secara bertahap terbagi menjadi dua kubu. Satu gelombang adalah penggemar biasa yang mendukungmu. Gelombang lainnya tentu saja adalah pasukan air Li Yingzuo. Ratu lagu cinta. Liu Ruoxin mengerutkan kening melihat obrolan. Dia berkata kepada asisten di sebelahnya. Xiao Feng akan berusaha untuk terhubung dengan ruang siaran langsung sebentar lagi. Tidak lama kemudian, suara Dingtaro terus terdengar. Soal kedua, sebuah lagu tentang sentimen negara. Mengekspresikan perasaan anak-anak di masa-masa sulit. Negara bergejolak. Ada cinta dan juga peperangan dalam lagu itu. Li Yingzuo mendengar soal ini. Tiba-tiba merasa bahwa dia akan menang kali ini. Dan melihat waktu berlalu 4 menit. Kau masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Bukannya tidak ada lagu seperti ini. Hanya saja untukmu yang sulit memilih. Sulit untuk memutuskan untuk sementara waktu. Saat penonton di ruang siaran langsung bertengkar sengit. Kau akhirnya berbicara. Lagu kedua datang. Mahasiswa miskin yang hanya bisa makan penis banteng setiap hari ini. Juga adalah pria tercepat di seluruh jaringan. Hanya butuh 10 menit untuk menulis lagu Lautan Bunga. Mengejutkan jutaan pendengar, tidak hanya merebut konser Ratu Surgawi dengan gila. Tetapi juga menampar wajah Liu Ruyan dan pacarnya di depan umum. Membuat Li Yingzuo sangat marah. Jadi keesokan harinya, sebuah versi baru dari Lautan Bunga diluncurkan. Seketika membuatmu terjerumus ke dalam pusaran plagiarisme. Tetapi kau menghadapi kecaman seluruh jaringan. Tidak panik sama sekali dan langsung mengeluarkan lagu Qifeng di pesta kelulusan dan memenangkan kejuaraan. Tidak hanya membongkar sutradara plagiarisme di depan umum, tetapi juga membuat menangis. Para senior yang akan lulus di bawah panggung membuat Li Yingzuo membuka siaran langsung di tempat. Untuk membantah rumor di depan jutaan penonton. Rumormu sebagai yang tercepat di seluruh jaringan. Menghadapi permintaan aneh untukmu membuat 3 lagu improvisasi berturut-turut. Kau tersenyum tipis. Bukankah ini hanya masalah mudah? Jadi kau mengeluarkan lagu, mudah dan sukses. Membuat menangis. Banyak netizen saat ini di ruang siaran langsung, kritikus musik terkenal Dingtaro. Memberimu soal kedua. Sebuah lagu tentang perasaan negara. Mengekspresikan cinta anak-anak di masa kekacauan. Gejolak keluarga dan negara. Lagu yang memiliki cinta dan juga peperangan. Di ruang siaran langsung. Ketika rentetan komentar mengeluh soal itu terlalu sulit. Kau akhirnya berbicara. Lagu kedua datang. Saat berikutnya, suara gitar terdengar. Sebuah aura megah menyerbu, membuat orang merasa seperti perang akan datang. Seketika membuat orang teringat akan kesan perubahan zaman dari perang. Langit mencari cinta. Seperti ombak menyaring pasir. Bertemu dengannya seperti air musim semi memantulkan bunga pir. Mengayunkan pedang untuk memutuskan cakrawala. Kerinduan ringan dilepaskan dalam mimpi. Aku dengan bodohnya merindukan. Bagian pertama langsung menyebutkan tema. Kemudian adalah tentang cinta anak-anak. Cinta di masa kacau memberi orang semacam menunjuk gunung dan sungai.
Dorongan untuk menghadap ke dunia. Dan seketika membuat seluruh ruang siaran langsung meledak. Dengan rentetan 666 yang memenuhi layar. Segera setelah itu, lagu bersemangatmu bergema lagi. Kesepian dan kesendirian di masa lalu. Segala sesuatu memutuskan beribu-ribu musim. Dari jauh aku tahu sedang mencari cinta di antara bunga-bunga. Debu merah yang tak terhitung jumlahnya ini tidak akan pernah berhenti. Cinta dan benci 100 hari bir akan lebih seperti air yang mati. Musim gugur ini? Siapa peduli siapa yang memasak? Untuk apa hidup di musim semi dan gugur? Melodi angin menerbangkan pasir rambut putih tidak bisa ditahan. Masa muda berlalu sungai dan gunung seperti bunga. Peduli wajah tersenyum seperti bunga. Kalahkan mabuk. Kerinduan ruang angkasa yang dalam. Jika hati tidak rela, biarkan cinta dan benci mengikutinya ke dunia. Jalan cinta tak terbatas. Hanya untuk dia menyimpan tangannya untuk membagi. Di antara akhir lagu, keheningan yang aneh selama beberapa detik. Putaran baru rentetan peluru meledak. Ding Tailang hampir meragukan hidup. Bahkan orang yang suka mencari kesalahan seperti dirinya. Apakah ini masih perlu pertanyaan? Pada saat yang sama, tepuk tangan bergemuruh terdengar di tempat kejadian. Agen perusahaan hiburan di kursi juri semua memiliki mata yang bersinar. Bertekad untuk melakukan segala daya untuk memperebutkanmu untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan mereka. Kemudian kamu secara pribadi memperkenalkan lagu ini. Untuk menghadapi lagu-lagu di siaran langsung. Kamu dengan tenang berkata kepada Ding Tailang untuk terus. Ding Tailang juga tahu bahwa kamera tidak akan menghitungnya. Aku percaya pada kemampuanmu, saudara. Lagu-lagu ini adalah lagu-lagu terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Semua orang percaya bisa menciptakan sebuah lagu dalam 10 menit. Tetapi kamu tidak memperdulikannya. Berbicara lagi. Untuk melanjutkan, penonton di siaran langsung juga seragam menyuruh untuk melanjutkan. Ding Tailang tidak punya pilihan selain memberikan pertanyaan terakhir, lagu cinta yang pahit dan sedih. Kamu berpikir di tempat? Beberapa menit kemudian, sudut mulut sedikit terangkat. Kemudian menyesuaikan postur. Memainkan intro yang menyedihkan. Agak lesu. Ada sisa air mata di matamu. Bibirmu, kamu selalu mengulanginya beberapa kali. Aku punya waktu malam ini untuk berpikir tentang siapa di antara kita yang lebih mencintai siapa. Liriknya masih sederhana. Tetapi membuat orang berempati. Perasaan lagu cinta yang sedih dan pahit langsung keluar. Kesedihanku. Tidur begitu lesu. Seumur hidup melewati duniamu. Cinta tidak berperasaan. Kamu bilang kamu ingin melarikan diri. Tetapi ditakdirkan untuk mewujudkan keinginan untuk menetap. Cinta adalah hatimu yang kosong yang tersisa. Mau atau tidak, kamu pergi dan bunga-bunga tanpa sadar naik ke langit. Bagaimana aku bisa menggambarkan rasa sakitku? Lagu berakhir. Semua orang menikmati kenangan di dalamnya. Tidak bisa melepaskan diri untuk waktu yang lama. Apakah judul lagu yang penuh dengan niat baik ini harus dilanjutkan? 3 lagu semuanya adalah improvisasi yang diselesaikan dalam 10 menit. Li Tailang tampak pahit. Berkata dengan lembut. Lulus. Lalu segera menutup. Sambungan ditutup dan melarikan diri. Saat ini, Li Yingzuo dari ruang siaran langsung di seberang juga menghilang. Kamu menatap layar dan berteriak. Li Yingzuo, cepat keluar dan tepati janjimu. Panggil aku 100 kali. Ayah, kamu tidak mungkin memakai celanamu. Dan tidak mengakuinya? Li Yingzuo di luar layar juga tidak menyangka. Awalnya ingin menekanmu di depan jutaan netizen. Tanpa diduga, kamu malah menjadi gila. Suara angin?
Memikirkan taruhan tadi, Li Yingzuo menatap manajernya dan bertanya, "Pamanda, apa yang harus kulakukan? Apakah aku benar-benar harus memanggil Suchen ayah?" Sang Mingda merentangkan tangannya dengan serakah. "Tuan Muda Li, jika kamu tidak pergi, ayah, di masa depan, karir bintang akan semakin sulit. Sekarang malah mendapatkan reputasi yang bijaksana. Kamu tidak pergi juga tidak apa-apa. Lagi pula ayahmu kaya. Bisa menjaminmu tidak kekurangan makanan dan pakaian seumur hidup ini." Sudah sampai pada titik ini, Li Yingzuo hanya bisa berlari ke depan layar dan berteriak kepadamu dengan wajah tidak rela. "Ayah, ayah, 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 ayah berteriak selama 5 menit penuh membuatmu yang menonton video tanpa memberi like merasa senang. Li Wenyan tertawa keras. "Tuanku yang baik. Lain kali ayah akan mengajakmu ke taman bermain untuk berputar-putar." Kebahagiaan seorang pria sesederhana itu. Kebahagiaan ayah berlipat ganda. Setelah Li Yingzuo selesai berteriak, dia langsung offline. Hanya meninggalkan sekelompok penonton yang bergosip. Tiba-tiba, di ruang siaran langsung, Ratu Lagu Cinta juga mengirimkan komentar. "Bisakah kamu membantuku menulis sebuah lagu?" Ya ampun, Ratu Seksi sedang online. Ratu Lagu bukankah suaranya bermasalah? Mungkinkah dia harus berkorban? Kamu melihatnya? Berkata dengan lembut. Boleh saja. Nanti aku akan menuliskan lagu baru untukmu. Jika kamu terburu-buru. Sekarang aku bisa memperdengarkanmu intronya. Bahkan sebelum Ratu Surga berbicara. Kamu sudah mengambil gitar dan mulai memainkannya. Saat ini, Ratu Surga buru-buru berkata, "Cukup. Cukup. Kamu benar-benar menyanyikannya. Mereka tidak akan mendengarkan versi saya ini." Selanjutnya, Ratu Lagu Cinta bertanya lagi. "Apa nama lagunya?" "Rahasia untuk sementara. Biarkan para penonton di depan layar menebak," kamu menjawab dengan lembut. Di tengah keengganan semua orang, pesta kelulusan akhirnya berakhir dengan sempurna. Meskipun ada perusahaan hiburan yang menawarkan gaji lebih tinggi, kamu masih memilih untuk menandatangani kontrak 1 tahun dengan kaisar hiburan tempat Ratu berada dan secara resmi memasuki industri hiburan. Secara kebetulan, ketua kelas Li Zihan ternyata menjadi manajermu. Segera kompetisi suara baru Tiongkok tiba. Para peserta sebagian besar adalah penyanyi pendatang baru atau penyanyi internet. Sebagai pendatang baru, kamu secara alami diatur untuk berpartisipasi. Kamu juga secara kasar memahami aturan kompetisi dari mulut Li Zihan. Kompetisi dibagi menjadi 2 tahap utama. Tahap pertama, dibagi menjadi 6 jalur berdasarkan jenis musik. Disiarkan langsung secara bersamaan yaitu pop love, rock, musik elektronik folk gaya Tiongkok. Tahap kedua setiap edisi akan disiapkan berdasarkan tema. Lagu dapat di-cover atau orisinal tanpa melanggar. Kompetisi semacam ini jarang membuat lagu orisinal. Saat ini di lokasi kompetisi, kamu diatur oleh perusahaan untuk memilih jalur musik pop dan menjadi penampilan terakhir. Ini membuat para peserta baru yang berpartisipasi sangat tidak senang denganmu. Meskipun mereka semua pendatang baru. Tetapi jika dihitung berdasarkan senioritas, bagaimana mungkin penampilan terakhir ini giliranmu? Saat ini, Li Zihan mengingatkan lagi. Kali ini Huayu Company mengirim banyak pendatang baru yang kuat.
Lawan lama Mu Li Yingzuo ada di jalur rock. Dan Zhang Zijian di jalur pop juga sangat kuat. Jadi Su Chen, kamu harus berhati-hati. Kamu tidak peduli setelah mendengarnya. Begitu lagu pilihanmu keluar, tidak akan ada satupun yang bisa mengalahkan mereka. Singkatnya, kamu harus menghadapinya dengan hati-hati. Ngomong-ngomong, Liu Ruyan juga datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Kamu mencium aroma Liu Ruyan dan tertawa. Aku dan dia tidak ada hubungannya lagi. Segera, kompetisi dimulai yang mengejutkan. Di kursi juri trek populer ternyata ada kenalan lama. Studio siaran langsung Ding tak hilang. Netizen langsung heboh. Sekarang ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Ding tak hilang ini terkenal suka mengkritik dan kemampuan memarahinya sangat bagus. Guru Ding, tunggu sebentar dan ucapkan beberapa kutipan terkenal. Biarkan kami merayakannya. Benar saja. Saat para kontestan di depan satu demi satu naik, sebagian besar memiliki soundcard jutaan dan pasca produksi suara. Saat penyanyi biasa langsung menunjukkan wujud aslinya, membuat orang yang mendengarnya ingin memukul orang. Membuat penonton dan juri semakin memakai topeng penderitaan. Ding tak hilang bahkan membuka kekuatan mulutnya secara maksimal. Kontestan ini, apakah kamu menyanyi? Benar-benar setumpuk kotoran. Memintamu untuk bernyanyi. Apa yang kamu ratapi di atas panggung? Tidak ada satupun yang sesuai nada. Carilah kelas untuk diikuti. Beberapa gadis kecil bahkan menangis karena dimarahi di studio siaran langsung. Penonton mendengarkan kata-kata kasar Ding tak hilang. Langsung memanggilnya. Dengan kemampuan memarahi guru Ding ini, dia bisa langsung disegel di trek rap. Akhirnya giliranmu untuk tampil terakhir. Ding tak hilang jelas tertegun melihatmu. Setelah kamu memberikan iringan kepada guru musik di samping, kamu menyesuaikan postur dudukmu sambil memegang gitar. Halo semuanya. Saya Su Chen. Selanjutnya, saya akan membawakan lagu orisinal untuk semua orang. Begitu selesai berbicara, lampu di tempat kejadian meredup. Kemudian intro gitar yang ringan dan ceria perlahan terdengar, setelah 10 detik berlalu. Kamu masih bermain dengan santai. Semua orang telah benar-benar tertarik dengan suara gitar. 25 detik telah berlalu. Kamu masih tidak berniat untuk berbicara. Hingga 28 detik kemudian. Kamu hanya ini? Kamu hanya membawa dari masa lalu sebelum siapa yang berjalan sampai sekarang. Akulah yang menyelamatkanku dan menulis rumahmu yang mengandaikan hari itu. Bagaimana menurutmu? Tidak melihat hujan Jobi akan berada di akhir lain yang aku inginkan. Nama musim dingin. Sungguh ingin bertanya lagi. Kamu masih kamu? Sayang diri sendiri. Aku sekarang bertemu denganmu. Dulu semuanya masih lama. Aku di ruangan seumur hidup hari itu mungkin aku lebih baik. Dahulu kala menungguku pengalaman angin. Bertiup dengan baik, bukan dunia yang penuh cinta. Tanpa sengaja merasa kau sepertinya masih menjaga beberapa kalimat pembuka yang pendek. Seketika menarik pikiran orang kembali ke masa kecil. Terutama kalimat ayunan masa kecil itu. Seolah-olah bernyanyi terus berayun di hati semua orang. Juga, di tengahnya sepertinya ada campuran nada. Apakah ini juga bisa ditulis dalam lirik? Ini benar-benar ilham ilahi.
Bertahun-tahun aku ingin memberitahu segalanya. Bagaimana aku tidak tahu bahwa semua orang di pasar kecil bertanya sepanjang hidup? Akhir cerita itu tidak terlihat. Dan juga memberikannya padamu? Waktu bertemu denganmu. Perlahan aku tidak terlihat tenggelam. Berapa lama matahari? Aku sedang membiarkannya. Hari itu juga lebih baik bagiku. Hati yang berubah dari dulu. Tidurlah dengan nyenyak. Sepertinya kisah yang paling mungkin adalah mengatakan tidak pernah ada. Aku berpikir aku benar-benar kurus. Kau mencapainya seperti ini. Berapa lama lagi aku harus? Baru aku bisa berada di sisimu. Ingin bertemu denganmu. Aku akan merasa sedikit lebih baik. Sejak saat itu aku mencintaimu sejak lama. Tapi berbeda. Perlahan-lahan berbicara tentang jarak sampai lagu selesai. Seolah-olah ada versi kekuatan sihir khusus. Tanpa sadar muncul di benak kenangan indah masa sekolah. Kelas tempat kita membolos bersama. Lapangan tempat kita kehujanan bersama. Juga bersama-sama menyaksikan bunga-bunga bermekaran dan berguguran di luar jendela. Seolah-olah berayun seperti ayunan di hati. Sayangnya, dalam masa muda setiap orang, ditakdirkan akan ada seseorang yang secara bertahap menjauh darimu. Cinta yang naif dan bodoh itu. Seolah-olah baru terjadi kemarin. Beberapa penonton yang sensitif tanpa sadar meneteskan air mata. Bahkan salah satu juri pun meneteskan air mata seperti hujan. Sebuah lagu langsung membuat popularitas ruang siaran langsung jalur pop mencapai puncaknya. Ini baru karya penyanyi besar yang sebenarnya. Surga yang sejuk. Ini lagi lagu cinta. Suchen yang hebat. Berapa banyak mantan pacar yang menjawabnya? Kemudian, suara manis pembawa acara terdengar. Suchen, apa judul lagu yang baru saja kamu nyanyikan? Sungguh sangat bagus. Kamu mengambil mikrofon. Berbisik cerah. Saat ini, juri yang baru saja menangis sibuk berkata, Suchen, lagu, cerah, MU ini benar-benar menyentuh hatiku. Tahukah kamu? Aku putus dengan gadis yang paling kucintai di hari hujan berangin itu. Kamu tertegun mendengar ini. Apakah itu sehebat itu? Pembawa acara memperhatikan. Ding Tailang di kursi juri masih tidak berkata apa-apa. Guru Ding? Apa pendapatmu tentang lagu, cerah, Suchen ini? Apakah ada yang tidak beres? Ding Tailang langsung berkeringat dingin. Bagaimana aku bisa menilai ini? Masih ada orang di internet yang tidak tahu. Apa yang terjadi antara dia dan Suchen sebelumnya? Sekarang muncul lagu berkualitas tinggi seperti itu lagi. Aku sendiri tidak tahu bagaimana menilainya. Jadi, di bawah sorakan pembawa acara dan penonton, Ding Tailang mengertakkan gigi. Lalu berkata dengan keras. Gitar teman sekelas Suchen dimainkan dengan baik. Intro selama 30 detik penuh memang panjang. Tetapi terasa sangat nyaman untuk didengarkan. Juga menggunakan pelafalan nada sebagai lirik. Dengan langkah ini, Ding Tailang, yang biasanya malu, malah memujimu. Ini membuat penonton di bawah panggung dan di ruang siaran langsung tidak bisa menahan tawa. Ding Ding tua. Perbedaanmu ini terlalu besar. Aku lebih suka kamu memarahiku. Semua orang tidak ingin kamu memuji orang. Anjing juga tidak lahir seperti ini.
Aku masih menyukai penampilanmu yang tidak terkendali barusan. Setelah pujian, para juri dengan suara bulat memberikan suara kompetitif. Tentu saja, keputusan tidak hanya ada di tangan juri, tetapi juga pemungutan suara online. Dan jumlah suara cerah di internet tidak hanya jauh di depan, tetapi juga menjadi viral di pencarian panasmu sekali. Ini tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Di dalam pelatihan, Li Ying melihat hasilmu. Ketika dia tidak hanya menggunakan koneksi di dalam, tetapi juga meminta banyak pasukan air untuk meminta suara. Dia nyaris tidak bisa bersaing. Jadi dia menoleh dan berkata kepada manajer Zhang Mingda di sampingnya. Kak Da, kompetisi ini membuat Su Chen menjadi populer lagi. Tidak ada cara untuk mengganggunya. Zhang Mingda mendengar ini dan berkata dengan marah, bagaimana kamu tidak melihatnya? Orang-orang sekarang gila dengan suara setiap hari. Mencapai lebih dari 5 juta. Li Yingxiong mendengar ini dan mengerti. Dan duduk dengan kecewa. Di sofa. Melihat ini, Mingda. Menghibur, tidak peduli apa. Jangan memasang jarum di internet dulu. Menargetkan Su Chen. Kali ini banyak pemain dari perusahaan yang memasuki tahap kedua. Dan akan bertanding di jalur P. Jika ada yang menargetkan mereka, Huayu kita tidak akan dengan mudah melepaskan anak kecil yang belum berpengalaman. Seperti yang kita ketahui bersama, lagu-lagu Jai Chou hampir tidak bisa didengarkan di bagian intro. Bukan karena kamu tidak mampu membuka keanggotaan, tetapi lebih hemat biaya untuk membaca novel. Sambil mendengarkan lagu. Untuk membiarkan penggemar mendengarkan lagu-lagu Cinta You secara gratis. Anda melakukan perjalanan ke dunia paralel tanpa Jai Chou. Dan lagu pembuka, Hana Umi, membuat Anda menjadi impian 900 juta wanita muda. Tidak hanya menarik ratu lagu cinta untuk meminta lagu di tempat, tetapi juga membuat perusahaan hiburan besar berebut untuk menandatangani kontrak dengan Anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Lagu Anda, Sunny Day, mendominasi 3 teratas daftar pencarian teratas. Dan Anda maju ke tahap kedua tanpa keraguan. Saat ini di lokasi rekaman kompetisi, The Voice of China. Begitu Anda duduk, Anda mendengar suara yang familiar. Su Chen? Kebetulan sekali. Oh, bolehkah aku duduk di sebelahmu? Orang yang berbicara adalah mantan bunga sekolah dari kalangan masyarakat biasa. Zhao Qingru tidak menyangka pertemuan pertama setelah lulus akan terjadi di kompetisi. Lagu yang kamu tulis sangat bagus. Bisakah kamu menulis lagu untukku suatu saat nanti? Manajer Anda, Li Zihan, langsung cemburu, 100.000 yuan untuk sebuah lagu. Tidak termasuk pembagian, maukah kamu? Kata-kata ini langsung mengejutkan. Kamu. Meskipun rasanya menyenangkan diapit oleh 2 wanita. Tetapi suasananya tidak begitu baik. Untungnya, saat ini, pembawa acara mengumumkan bahwa para mentor yang duduk untuk memulai kompetisi adalah 4 penyanyi terkenal di dunia musik. Mentor, selama mereka mengakui peserta, mereka akan berbalik untukmu. Pembawa acara, Huage, berkata dengan penuh semangat. Setiap mentor hanya memiliki 4 kursi. Jadi mohon semua peserta menunjukkan seluruh kemampuan kalian. Seketika, seluruh suasana di lokasi dan ruang siaran langsung menjadi panas. Penampilan para peserta di depan biasa-biasa saja. Hanya 1 atau 2 orang yang mendapat putaran dari para mentor. Li Yingzuo, yang nyaris lolos. Secara tak terduga dipilih oleh bintang rock Wang Tiancheng. Yang membuatmu cukup terkejut. Selanjutnya, mantan pacarmu, Liu Ruyan, juga dipilih oleh diva lagu cinta Li Jingjing. Di antara beberapa rapper Zhong Huayu, hanya Liu Yitian dan Zhang Zijian yang terpilih. Yang lain dieliminasi dan berjalan menuruni panggung sambil mengomel. Merasa bahwa mereka lebih unggul setelah berlatih selama 2,5 tahun di Korea. Sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Gadis sekolah populer Zhao Qingru memainkan gitar. Dipadukan dengan lagu rakyat. Penampilan dan suara yang manis. Bahkan membuat keempat mentor berbalik secara bersamaan dan dengan cepat tiba giliranmu sebagai penutup. Melalui perkenalan berapi-api dari pembawa acara. Penonton yang hadir bersorak gemuruh setelah mendengar nama Su Chen.
Bahkan keempat mentor saling pandang. Sedikit menantikannya. Kamu memegang gitar dan bersiap. Berkata dengan lembut. Sebuah lagu orisinal, Kili Siang, dipersembahkan untukmu yang menonton video di depan layar. Tidak menyukai. Tidak mengikuti. Lagu baru lainnya membuat semua orang yang hadir tercengang. Lampu panggung langsung meredup. Selanjutnya, intro yang ceria terdengar. Orang-orang merasa seperti ada angin sejuk musim panas. Menyapu pipi mereka. Lagi-lagi lagu dengan intro yang sangat panjang. Hingga detik ke-26. Hou. Mengapa kamu pergi dan banyak bicara di tiang listrik? Ikatan yang kamu katakan memiliki nuansa musim panas. Senyum manis bolak-balik di atas kertas. Aku menggunakan beberapa cara untuk menggambarkan siapa dirimu bagiku. Mengetahui bagaimana rasamu. Ingin memahami aroma cinta pertama. Keterikatan memberi saya kehangatan palsu. Aku bilang kamu ingin tahu perubahan semacam ini. Kamu waktunya hidupku seperti kerinduanmu satu kalimat ya. Akan antusiasme saya bisa jadi kamu. Mungkin sekarang bukan tengah malam. Kamu seperti seekor serangga. Terlalu mirip dengan wajah cantikmu. Aku ini hanya masih mencintaimu. Ya. Suara terakhir. Saya pikir hemburung pipit yang cerewet. Suasana hati ini terlalu indah. Ikan sauri dan kucing sinar matahari yang hangat. Stroberi merah cerah. Beberapa kata sederhana. Ditambah kata kamu. Setiap kalimat tidak menyebut gadis. Namun secara sadar muncul di benak sosok gadis cinta pertama. Cinta seperti hujan yang turun sepanjang malam. Kerinduan seperti halaman. Daun-daun berguguran sama tebalnya. Liriknya seindah puisi, keempat mentor tanpa ragu berbalik secara bersamaan. Ternyata aku menjadi seperti ini mengenali rupanya. Juga hari ini akhir berada di tempatmu melihat suhu tubuhku semua kamu muncul di tubuhku. Penonton juga tenggelam dalam lirik dan iringan yang indah. Tidak heran itu adalah Su Chen. Setiap kalimat menyentuh hati. Teringat cinta pertamaku. Sial. Telingaku hamil. Setelah sebuah lagu dinyanyikan, semua orang tidak sadar untuk waktu yang lama. Akhirnya, keempat mentor memimpin untuk berbicara. Su Chen datang ke timku. Kakak juga ahli dalam menyanyikan lagu cinta. Kami berdua saling melengkapi. Raja Surgawi lini pertama Liu Feng juga dengan sungguh-sungguh berkata kepadamu, kamu harus memilihku. Dunia ini adalah raja lalu lintas. Saya memiliki 32 konser tur nasional tahun depan. Saya akan menggunakan ini untuk menjadikan Anda bintang lini pertama. Mentor Chen Guodan dari lagu-lagu gaya nasional dari tuan rumah dengan wajah tulus. Pilih aku? Kata-katamu sangat indah. Aku yakin kamu pasti bisa menulis lagu bergaya Tiongkok. Mari kita bersama-sama membawa gaya Tiongkok ke tingkat yang baru. Melihat perebutan orang. Adegan hampir berkelahi. Penonton tampak bingung. Berkelahi? Berkelahi? Cepat tarik rambutnya. Sungguh menariknya nenek ini. Novel pun tidak bisa menulisnya.
Akhirnya, di tengah desahan beberapa orang lainnya, Anda memilih guru Chen Guodan yang berspesialisasi dalam lagu-lagu gaya Tiongkok. Bukan karena alasan lain, hanya karena Anda juga merasa bahwa status gaya Tiongkok di dunia musik seharusnya tidak serendah ini. Saat ini, fenomena Korea dan Jepang terlalu serius. Perlu segera mengubah situasi ini. Saat ini, suasana sunyi di tempat kejadian kembali bising dan meledak. Penonton sepertinya belum cukup mendengarkan dan berteriak agar Anda melakukannya sekali lagi. Kili Siang, DLL. Direktur Yang Yun, yang seharusnya mengakhiri rekaman, melihat adegan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Tiba-tiba ada ide lain di benaknya. Adegan ini direkam. Kemudian posting beberapa Weibo untuk memanaskan acara. Rating pasti akan meledak. Jadi, segera menginstruksikan staf untuk menyesuaikan mikrofon Anda ke saluran kerja Su Chen. Bisakah kamu mendengarku? Tim program sedang menghitung hasil kompetisi. Tidak mungkin untuk mengakhiri sekarang. Tolong bantu selamatkan adegan. Nyanyikan lagu lagi. Saat ini, Anda masih sedikit tidak bereaksi terhadap situasinya? Direktur Yang, saya sudah lama berada di atas panggung. Kontestan lain seharusnya memiliki pendapat. Saya akan menambahkan uang untuk satu lagu. 2 juta. Anda dapat menyanyikan lagu apapun yang Anda inginkan. Anda mendengar ini dan merasa senang bahwa ada hal baik seperti itu. Hanya ada korsleting sementara di otak saya, dan kekayaan yang sangat besar ini dikirimkan kepada saya. Oke. Direktur Yang, saya setuju. Sebelum sutradara sempat merespons, penonton di bawah kembali bersorak. Saya sangat ingin melihat Su Chen lagi. Lagu yang ditulis dalam 5 menit. Masih ada waktu cepat-cepat bikin lagi satu lagu, Sunny Day, Sea of Flowers, 7 Miles Can. Yang mana saja boleh. Keempat mentor juga sangat menantikan lagu Anda berikutnya. Lalu Anda berjalan perlahan ke samping piano di atas panggung. 5 menit terakhir dari lagu ini dan semua orang sangat bersemangat. Tetapi lagu yang akan saya persembahkan untuk semua orang selanjutnya berbeda sekali dengan keramaian kalian saat ini. Sebuah lagu baru dipersembahkan untuk semua orang di tempat dan di ruang siaran langsung. Termasuk para penonton yang sedang menonton video. Sekarang mohon semuanya tenang sebentar. Begitu kata-kata itu diucapkan, tempat itu langsung sunyi. Seluruh lampu di tempat itu meredup. Hanya menyisakan satu sorotan yang menyinari Anda. Suara piano yang indah dengan sedikit kesedihan melayang di tempat itu. Suasananya sangat halus. Semua orang mulai tenggelam di dalamnya. Beri aku sedikit waktu untuk tertidur. Cello berjalan dengan tenang. Saya pikir Anda telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Tidak mengerti. Saya juga tahu bahwa Anda enggan untuk mengiyakan. Saya bilang Anda juga akan sedih. Saya tidak percaya menggandeng Anda. Menemani saya hanyalah masa lalu. Berharap dia benar-benar lebih baik dariku sehingga kita akan saling mencintai. Saya bilang betapa sulitnya. Saya sama sekali tidak ingin berpisah. Mengapa Anda masih meminta saya untuk tersenyum membawa saya? Saya tidak punya penilaian atau penjelasan seperti ini. Tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Benar? Semuanya akan berjalan perlahan. Kenapa semuanya begitu ketat? Sungguh aku sangat ingin pukul 4:30 dengan tenang menemani. Aku akan belajar melepaskanmu, mencintaimu. Sama seperti lirik baris pertama.
Iringan piano sepanjang lagu tidak pernah berhenti. Dan suaramu dipenuhi dengan kesedihan yang samar. Tanpa sadar menginfeksi semua orang. Kecuali para jomblo di luar layar. Hanya menyisakan hari-hari tidur dan minum-minum di masa lalu. Saya pikir Anda telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Saya mengerti. Saya juga tahu bahwa tidak ada keengganan. Saya bilang jika Anda, saya tidak percaya menemani sepanjang waktu. Saya juga hanya merindukan dunia. Anda, aku masih mencintaimu. Saya tidak akan pernah ingin luka itu memiliki rasa manis seperti ini. Saat ini, Liu Ruyan di samping sudah berlinang air mata. Lagu ini kau bawakan dengan sangat penuh perasaan. Ditambah lagi baru putus denganmu belum lama ini. Liu Ruyan semakin mendengarkan semakin merasa dirinya adalah orang dalam lagu itu. Benar-benar membawa dirinya pergi. Teringat dirinya putus denganmu untuk menjilat tuan tanah. Masih berharap kau bisa memperlakukannya seperti anjing penjilat. Seperti lirik lagu. Pria mana yang punya bakat seperti ini untuk memaafkan tanpa batas? Kau juga menerima dirimu memiliki orang lain. Saat ini, Liu Ruyan akhirnya dengan malu menundukkan kepala menyadari kesalahannya. Setelah lagu selesai dinyanyikan, keempat mentor seperti melihat hantu. Melihatmu menulis lagu di tempat, bermain musik dan bernyanyi di tempat. Yang penting lagunya juga sangat bagus. Bagaimana kalau kau jadi mentor saja? Penonton selain terkejut, juga ada suara isak tangis. Hanya saja tidak tahu berapa banyak anjing penjilat yang bersembunyi di sudut. Menjilati kesedihan. Setelah kau turun panggung, suara pembawa acara juga tepat waktu terdengar. Karena jumlah orang yang baru masuk tim. Tepat 8 pria dan 8 wanita. Dan mengumumkan tema konser berikutnya adalah puisi. Lagu cinta duet, tidak peduli tim mana. Bisa bebas mencari teman satu sama lain. Kemudian mengakhiri rekaman, tatapan semua orang. Tanpa sadar melihat ke arahmu lagu cinta. Ini bagi Suchen bukanlah hal yang sulit. Apalagi duet pria dan wanita memiliki daya tarik yang besar. Setelah pertandingan selesai direkam. Beberapa kontestan wanita cantik yang lolos berbondong-bondong mendatangimu. Suchen, bisakah aku satu tim denganmu? Aku cantik dan suaraku merdu. Pilih aku, bos. Aku mahir memainkan berbagai alat musik. Ekor kuda ganda juga meningkatkan kecepatan serangan. Membuatmu menulis lagu lebih cepat. Seperti yang kita ketahui. Lagu Jai Chou hanya didengarkan intronya. Bukan karena bukan anggota tidak bisa memutar. Tetapi sambil membaca novel. Sambil mendengarkan lagu. Lebih hemat biaya. Mengikuti kompetisi suara baru. Satu lagumu, Kili Siang, mengejutkan seluruh internet. Menarik keempat mentor untuk berbalik untukmu secara bersamaan. Bahkan sampai berkelahi. Kemudian, sebuah lagu yang tenang. Membuat banyak anjing menjilat meneteskan air mata. Dan juga membuat Liu Ruyan malu atas perilaku playboy-nya. Saat ini, babak kedua kompetisi baru saja selesai. Setelah mengetahui tema lagu di babak berikutnya adalah duet lagu cinta. Para kontestan wanita langsung mengerumuni Suchen. Bisakah aku menjadi timmu? Aku cantik dan pandai bernyanyi. Mengerti cara bekerja sama. Kak Suchen, pilih aku. Aku mahir memainkan alat musik. Kuncir 2. Dan juga ada bonus kecepatan serangan. Membuatmu menulis lagu lebih cepat sambil melihatmu. Begitu populer?
Membuat kontestan pria lainnya sangat iri hingga menggertakkan gigi. Menghadapi kata-kata serigala dan harimau dari para kontestan wanita, Agen Li Zihan buru-buru menarikmu keluar dari tempat kejadian. Di dalam mobil kembali ke perusahaan, Li Zihan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jadi, Su Chen, siapa yang kamu pilih? Apakah Zhao Qing? Tidak mungkin, kan? Dia sama sekali tidak berbicara denganmu. Kamu pura-pura misterius, ini rahasia. Kamu akan tahu dalam beberapa hari. Ketika hampir sampai di perusahaan, Li Zihan tiba-tiba berteriak. Su Chen, cepat lihat lagu yang kamu berikan pada Ratu Surgawi Liu Luoxin sedang viral. Kamu membuka aplikasi musik di ponselmu. Benar saja, kamu melihat lagu itu kemudian menduduki puncak tangga lagu baru di berbagai platform musik. Meskipun beberapa lagu yang kamu nyanyikan dalam kompetisi juga populer. Di internet, bagaimanapun juga, itu semua adalah versi live. Tidak sempat diproduksi pasca produksi. Dan diunggah ke platform. Ditambah popularitas Ratu Surgawi memang lebih besar darimu. Memikirkan hal ini, kamu terkekeh. Dengan popularitas Ratu Surgawi ditambah lagu yang aku tulis. Sulit untuk tidak viral. Hampir pukul 8 malam. Acara, satu lagu lahir, mulai tayang tepat waktu. Sutradara Yang Yun sedang sibuk mengatur pekerjaan di belakang panggung. Kali ini dia menempatkanmu sebagai penampil pertama. Melihat daftar lagu di tangannya. Lagumu itu, melihat judul lagunya agak aneh. Apakah itu lagu cinta? Dengan kedatangan keempat mentor. Suasana di tempat kejadian langsung memanas. Li Jingjing, ratu kecil di samping, bertanya. Chen Tua, lagu apa yang Su Chen siapkan kali ini? Hampir naik panggung, jangan sembunyikan. Chen Guodan merentangkan tangannya. Maaf. Aku juga tidak tahu. Ketiga orang lainnya terkejut. Benarkah? Bagaimana mungkin murid dari timmu sendiri memilih lagu dan bernyanyi? Dan kamu sebagai mentor tidak ikut campur sama sekali? Chen Guodan. Terkekeh. Aku benar-benar tidak ikut campur. Menulis lagu bergaya Tiongkok. Aku masih bisa memberikan bimbingan. Untuk lagu cinta. Dengan kemampuan Su Chen, apakah dia masih membutuhkanku? Saat ini, pembawa acara, Hua Ge, naik ke panggung. Setelah pembukaan yang familiar. Selanjutnya, kita mulai tema duet lagu cinta episode kedua. Mari kita sambut kombinasi Phoenix Love, Su Chen dan Zhao Qingru, untuk membawakan lagu orisinal. Burung laut dan ikan. Peringatan hangat. Harap siapkan tisu. Yang pertama adalah Su Chen. Bagaimana para peserta di belakang bisa bertahan? Aku sangat iri pada peserta wanita itu. Saat kamu muncul di panggung, ruang siaran langsung juga dipenuhi dengan komentar. Kamu dengan sopan menggandeng tangan Zhao Qingru dan perlahan berjalan menuju panggung. Selanjutnya, silakan nikmati burung laut dan ikan. Setelah selesai berbicara, lampu di atas panggung langsung meredup. Kemudian alunan piano yang lambat terdengar. Membuat orang tahu bahwa ini akan menjadi lagu hits lainnya. Lagu Dewa. Kemudian potongan film mulai menyembunyikan kesedihan. Bagaimana cara menenangkan diri? Putih bersih. Jarang sekali aku jujur. Menenggelamkan yang dangkal. Kita, angin bertiup mengatakan padamu seolah mabuk. Aku ingin dalam diam. Aliran air yang deras sudah jelas. Bukan seperti itu. Hidup ini tidak bisa berkata-kata. Tidak keluar mewakili mencintaimu. Hanya hujan yang menunggumu untuk selalu ada. Cinta dalam mimpi menjadi selamat tinggal.
Cinta yang dalam berbalik. Kamu ingin mengatakan cinta. Aku ingin menangis. Menembus kepucatan sesaat. Cinta yang harus ditanggung tidak benar. Hidup itu mudah. Cinta dunia persilatan, cinta, jangan takut bagian pertama. Kor berakhir. Di bawah panggung. Semua orang tenggelam dalam suara duet. Kerja sama yang sempurna. Seolah-olah bersama-sama menceritakan kisah cinta yang tragis. Lirik macam apa ini? Banyak orang sudah berkaca-kaca. Beberapa gadis yang sentimental. Bahkan berkata kepada pacar di samping mereka. Maaf. Cinta kita berdua. Mungkin seperti burung laut yang terbang di antara awan. Ditakdirkan untuk tidak membuahkan hasil. Maka tribun penonton yang bagus seharusnya berubah menjadi lokasi putus massal. Bahkan penonton yang menonton siaran langsung dan video. Tuan juga berkata sambil menangis. Sialan kau, Su Chen. Tidak heran video penulis semuanya berisi air, semuanya lagumu. Memeras air mataku menjadi lautan. Setelah sebuah lagu dinyanyikan, semua orang memberikan tepuk tangan dengan air mata berlinang. Semua mentor juga memberikan pujian yang tinggi. Ratu kecil yang juga ahli dalam lagu cinta. Li Jingjing bahkan secara profesional menyebutkan panduannya. Su Chen. Lirik lagu ini terlalu bagus. Setiap kalimat diakhiri dengan cinta untuk Berima. Dan dapat dilihat bahwa lagu ini sebenarnya sangat lama untuk dinyanyikan. Namun kalian berdua membawakannya dengan sangat sempurna. Laut paling cocok untuk menggambarkan cinta. Sementara burung laut berlari untuk saling mencintai. Sekilas tahu itu ditakdirkan menjadi tragedi. Saya ingin menyebut lagu ini sebagai tragedi modern. Adalah puncak lagu cinta. Dan adik Su Chen, semua orang tahu kamu terkenal kaya. Bisakah kamu membantu kakak menulis lagu cinta nanti? Begitu kata-kata ini keluar. Seluruh penonton menjadi gempar. Pembawa acara Huage berkata dengan tidak percaya. Kak Jing, apakah kamu serius? Awalnya agak kacau. Tapi kemudian sepertinya mengerti sesuatu. Maka kamu tersenyum profesional. Tentu saja bisa, Kak Jing. Namun, detail spesifiknya, silakan berdiskusi dengan manajer saya. Yang mengerti, akan mengerti. Sangat jujur. Benar, benar, benar. Jika uangnya pas, semuanya beres. Li Xiaotian lalu berkata lagi. Yang kamu tulis untuk Liu Ruoxin. Belakangan sangat bagus. Bisakah kamu menulis lagu dengan kualitas yang hampir sama? Mendengar itu, kamu mengangguk. Di tengah tepuk tangan meriah yang kembali terdengar. Mundur dari panggung, melihat semua orang memberikan pujian kepadamu. Li Yingzuo di bawah panggung tampak kesal. Dengan cepat berkata kepada Liu Ruyan di sampingnya yang entah sejak kapan menangis hingga berlinang air mata. Nyanyikan sebuah lagu. Sampai menangis seperti ini. Saat ini, masih ada satu grup demi satu yang tampil di atas panggung. Mungkin karena penampilanmu dan Zhao Qingruo terlalu bagus. Hingga membuat duet setelahnya terasa kurang menarik. Tak lama kemudian tiba giliran grup Li Yingzuo. Li Yingzuo dan Liu Ruyan dengan percaya diri bergandengan tangan naik ke atas panggung. Bersiap untuk menyanyikan lagu cinta manis. Li Yingzuo berpesan. Ruyan, gerakan yang kita latih sementara harus diingat. Efek panggung pasti akan meledak. Pasti tidak akan kalah dari Su Chen. Bagaimanapun, ini adalah lagu berkualitas tinggi yang disiapkan khusus perusahaan untuk mereka. Benar saja. Saat mereka berdua perlahan mulai bernyanyi di atas panggung. Gerakan ambigu mereka berdua tiba-tiba menjadi lebih banyak. Penonton yang menonton merasa sangat puas. Kamu juga menjadi tertarik. Tidak menyangka Li Yingzuo memiliki lagu ini. Lagunya sangat bagus. Tapi apakah adegan ciuman ini tidak terlalu enak dipandang? Lagu berakhir. Li Yingzuo tanpa sadar mencium Liu Ruyan dengan keras di atas panggung. Tidak peduli seberapa keras Liu Ruyan meronta, itu tidak berguna. Akhirnya,
dia secara aneh mulai menikmatinya. Penampilan yang bisa dibilang satu adegan ini membuat penonton di bawah heboh, lagunya sangat bagus. Tapi operasi ini agak pedas di mata. Jika tidak ada botol, aku sudah melemparnya. Pada akhirnya, pembawa acara, Huage, maju untuk meredakan suasana. Agar tidak berlanjut. Setelah sutradara memberikan komentar, keduanya dengan cepat kembali ke bawah panggung. Lee Ing-zuo saat ini tampak sangat kesal, sangat memalukan. Awalnya ingin menciptakan suasana yang manis. Sebenarnya bagian depannya baik-baik saja. Cuma di saat-saat terakhir aku malah dikuasai nafsu. Dalam penyesalannya, kelompok peserta berikutnya sudah naik ke panggung. Saat ini, Li Zihan di bawah panggung berkata kepadamu. Su Chen, orang dari Li Xiaotian baru saja datang untuk menghubungimu. Mengatakan bahwa mereka benar-benar ingin kamu menulis lagu cinta. Apakah ini tidak terlalu baik untuk Kak Ruoxin? Lagi pula, mereka berdua adalah pesaing. Bagaimana kalau kamu menulis yang kurang bagus? Kamu berkata dengan tak berdaya. Baru orang lain bisa memberi dengan baik. Kenapa harus menulis yang kurang bagus? Lagi pula, persaingan adalah hal yang sangat umum. Dengan persaingan, ada kemajuan dan terobosan, kan? Pada saat yang sama, kedelapan kelompok peserta akhirnya selesai bernyanyi. Selesai. Huage menginjak senyum profesional di panggung membacakan nama-nama. Li Ing-zuo dan Liu Ruyan benar-benar mendapat tempat ketiga, hasil yang sangat bagus. Kemudian, Huage dengan sungguh-sungguh mengumumkan bahwa juara pertama adalah Hai Niao Hiyu. Selamat kepada Su Chen dan Zhao Qing. Jika kamu dan Zhao Qing saling bertatapan. Sekilas, keduanya menunjukkan senyum tipis. Setelah musik sedih, Lauba dengan menyesal mengundurkan diri. Segera setelah itu, Huage di atas panggung berkata secara misterius. Program ini disponsori oleh XXX. Mari kita tonton iklan. Kembali lagi dalam beberapa menit. Saat dia berbicara, dia berjalan menuruni panggung dengan kompetitif. Membuat penonton di bawah panggung tercengang. Aku membayar untuk menonton iklan? Ini bahkan tidak sebaik jika Su Chen menyanyikan satu lagu lagi. Entah siapa yang memulai ritme. Yang membuat semua orang setuju. Meminta kru program untuk membiarkanmu menyanyikan satu lagu lagi. Dan kali ini, Yang Yun, sebagai sutradara. Mendengar suara yang familiar ini, tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dan ragu. Jika setiap kali kamu menyanyikan satu lagu lagi, dana akan terbatas. Apalagi ada iklan yang disisipkan. Meskipun kru program dengan sekuat tenaga membujuk, penonton masih tidak setuju. Su Chen hebat. Satu lagu lagi, kru program benar-benar pantas mati. Masih ada begitu banyak waktu, mari kita tonton iklan. Saudara-saudara pasti tidak puas dengan barang-barang pengiklan ini. Penonton di ruang siaran langsung merasa tidak senang melihat iklan di layar lebar. Bahkan beberapa orang langsung pergi ke bawah merek produk iklan untuk melampiaskan ketidakpuasan mereka. Saat ini beberapa menit, gelombang demi gelombang terdengar di tempat kejadian. Para mentor dan kontestan lainnya menghela napas panjang. Sungguh, perbandingan dengan orang lain bisa membuat orang mati karena marah. Kecuali kamu. Saat ini kamu sedang berdiskusi dengan sutradara tentang harga sebuah lagu. Uang untuk satu lagu belum habis. Sekarang datang lagi satu lagu. Hati terasa sangat bahagia. Kamu berkata dengan wajah serius. Tidak masalah, sutradara yang benar-benar asli. Tidak menipu anak-anak maupun orang tua. Namun kali ini Zhao Qing juga harus dihitung. Jika aku berencana mengajaknya menyanyikan lagu cinta lagi. Sutradara yang melihatmu dengan wajah polos, tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dingin. Meniru orang lain sangat bagus. Jika ada lain kali, bisakah kamu memberikan harga diskon? Kemudian, kamu datang ke Zhao Qing. Jika kamu berkata dengan lembut, kita sudah berlatih 2 lagu sebelumnya. Maukah kamu menemaniku naik ke panggung untuk menyanyikannya? Zhao Qing terkejut. Kemudian kedua pipinya sedikit memerah. Boleh. Bagaimanapun, lagu itu terlalu manis. Dirinya sendiri juga merasa sedikit bersemangat.
Saat ini, pembawa acara, Kak Hua, menenangkan penonton di atas panggung. Ketika hampir tidak bisa menahannya lagi, dia akhirnya mendapat instruksi. Jadi sudut mulutnya menyeringai. Aku tahu kalian semua kesal dengan iklan. Untuk memenuhi keinginan kalian. Selanjutnya, mari kita undang Su Chen ke atas panggung. Para penonton yang mengetahui hal ini sangat bersemangat dan berteriak, tim berhasil lagi. Semoga Dewa Su Chen membawakan lagu orisinal lagi. Air mataku belum kering. Masih bisa membiarkan blogger membuat video di bawah cahaya lampu. Kamu menggandeng tangan Zhao Qingruo dan naik ke panggung. Terima kasih atas cinta dan pengakuan kalian semua. Namun kali ini kami tidak berencana menyanyikan lagu sedih. Lagu orisinal berikutnya akan sedikit manis. Untuk para kekasih di bawah panggung dan di depan layar. Kemudian intro yang riang terdengar. Kamu dan Zhao Qingruo berpegangan tangan. Saling menatap dan mulai berduet dengan manis. Untuk sesaat, seolah-olah bahkan udara pun beraroma permen untukmu. Kau genggam erat di depan layar. Ingin memelukmu di tanganku untuk menghilangkan dahaga. Seperti Coca-Cola di musim panas. Seperti coklat panas di musim dingin. Kau adalah peran yang tepat di waktu yang tepat. Apel cinta bersama. Menghabiskan musim dingin berikutnya bersama. Emosi kecilmu. Bagiku, aku juga tidak tahu mengapa lukaku belum sembuh. Kau begitu saja menerobos masuk ke dalam hatiku. Kaulah yang membuatku melihat kekeringan. Aku menumbuhkan bunga, kaulah yang membuatku ingin setiap kali mendengarkan lagu cinta yang kutulis untukmu. Kau juga dengan lembut menempelkan mata. Bahu bersisian dengan pilihan kita. Kaulah yang membuat hatiku terukir menjadi merah muda. Mengapa mulai sekarang aku hanya menginginkanmu? Juga harus sadar menjual dan melihat apakah kaulah yang membuka rekor. Mengukir kebahagiaan dengan hati-hati terkadang.